Di situ ada menu-menu seperti makanan itu mau santet, mau apa, pelet, apa. Itu di situ ada menunya, tinggal pilih. Ada harganya. Paranormal malah saya, tapi yang dapat namanya Ki Genderuwo. Tapi saya di dalam semua ilmunya dari saya. Bapak itu membatinya pakai ilmu hitam atau apa gimana Pak? Kalau penyesalan enggak, cuma ada keganjilan sedikit. Kenapa yang tak ikutin saya orangnya pembohong-pembohong? Paranormal itu bohong semua. Bohong semua. Pembohong semua. Keluar dari PJTKI, saya ngikut teman saya. Ternyata dia preman pasar Senen. Namanya udah gini. Di Senen udah tahu semua lah. Preman pasar Senen itu. Ya kerjanya cuma duduk-duduk aja. Duduk digaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lens Hitam semuanya. Di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih, yakni beliau ini adalah seorang tukang bersih-bersih di sekolah. Beliau bernama Pak Nur Hakim ya Pak. Ya. Nah, Assalamualaikum Pak Nur Hakim. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak? Baik. Pak Nur Hakim, kesehariannya sebagai tukang bersih-bersih sekolah benar? Ya. Nah, kalau boleh tahu mungkin kegiatannya biasanya kalau lagi bersih-bersih sekolah tuh kayak seperti apa ya Pak? Kalau pagi jam 5:30 mulai nyapu-nyapu halaman, nyapu sampah-sampah itu daun-daun. Setelah itu nyuci WC. Setelah nyuci WC, buka-buka kelas pagi. Nanti jam 10-an nyapu depan. Ya. Terus kalau sore kalau anak-anak sudah pulang, itu mulai nyapu lagi jam 3-an lah. Jam 3 nyapu, ngepel, bersihin sampai jam 5 setiap hari. Kalau boleh tahu dari kapan Bapak menjadi tukang bersih-bersih di sekolah? Tukang bersih-bersih di sekolah itu 2019 kurang lebihnya. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Berarti sudah 5 tahunan ya. Pak Hakim ini berasal dari mana Pak kalau bisa boleh tahu? Kalau saya asli kelahiran dari Wonosobo, desanya Desa Singkir, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Mungkin di sini ada juga para penonton yang penasaran. Pak Hakim bisa jelasin mungkin sedikit tentang perjalanan hidupnya, mungkin kita semua gimana? Gitu. Ini dari mana dulu nih? Mungkin beberapa tahun ke belakang boleh. Dari saya waktu pernah jadi paranormal, ikut Joko Budo sama Ki Genderuwo dari lereng Sumbing. Itu dulu tahun 2001 sampai 2006. Semua sih ya sama cuma ngikut aja. Iya. Tapi di belakang itu saya semua ada seperti kalau di Joko Budo seperti kekuatan badan, Iya. untuk kekebalan, seperti Asma Kotri dan bikin rompi atau kusubo, itu yang paling masyhur itu. Iya. Dulu waktu Joko Budo itu pesen sama saya itu. Kalau di Ki Genderuwo juga itu Ki Genderuwo malah gurunya Ki Joko Budo. Ki Genderuwo lereng Sumbing itu orang Temanggung. Itu malah gurunya Ki Joko Budo. Saya setiap harinya tidurnya di Ki Genderuwo. Maka tidur di situ, semua aktivitas di situ. Tapi semua yang nangani pasien-pasien, ada yang sakit, ya ada yang apa, itu saya semua. Cuma namanya Ki Genderuwo, tapi yang nangannya semua saya semua. Seperti ada pengasian, ada apa, orang sakit, itu saya semua. Ki Genderuwo itu seperti nama atau organisasi atau apa? Kalau Ki Genderuwo itu ya namanya aja, julukannya. Oh, sama si tadi Pak Saya Joko Budo itu julukannya. Kalau si Joko Budo itu kan cuma minta aja, minta apa mas, saya pesan ini, bikinin ini, bikin ini, udah saya bikinnya di tempatnya Ki Genderuwo. Jadi semua pesanannya Ki Joko Budo sering pesan ke saya. Kalau saya boleh tahu apa yang latar belakangnya atau mungkin Pak Hakim kenapa nih kok bisa kepikiran jadi paranormal pada saat itu, apa tuh? Aslinya dulunya nggak jadi pengen jadi paranormal, cuma pesan guru saya waktu di pesantren. Kalau nanti ada orang yang minta pertolongan, ditolong. Tapi jangan sekali-kali minta imbalan. Guru saya pesan gitu. Siapa aja yang minta pertolongan, ditolong. Ya itu waktu saya di pesantren dulu nih, cerita di pesantren ya saudara. Ya, boleh silakan. Waktu saya di pesantren dulu,
Saya nggak ngaji di pesantren, makanya saya nggak tahu kitab kuning, nggak tahu, nggak bisa baca. Tapi kalau ada orang-orang ngaji kitab apa, saya pernah dengar semua. Waktu di pesantren itu saya cuma kerjanya mijitin guru. Iya. Nah, sama Pak Kiai, saya suruh mijitin guru aja setiap hari. Iya. Panggil saya Nur waktu di pesantren, Nur, kamu nggak usah ikut ngaji. Iya. Kamu mijitin Simbah aja. Suatu saat nanti kamu jadi tukang pijat, tukang tertolong orang. Gurunya bilang gitu. Iya. Ya udah saya mengalah berkah aja dari Pak Kiai. Waktu itu saya di pesantren Somalangu, di tempatnya Ibu Nyai Ngakidah Somalangu. Itu juga Ibu Nyai Ngakidah itu nasabnya sampai Syekh Abdul Kafi. Memang Syekh Abdul Kafi al-awal Asani sampai Sunan Ampel. Jadi guru saya itu perempuan, guru saya itu perempuan, tapi ilmunya masya Allah luar biasa, orangnya baik-baik. Pesantren Somalangu. Men. Setelah itu ya keluar dari pesantren ya pas banget. Tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu. Pas datangnya tahun 1991. Kalau keluarnya sekitar 1998. Nggak lama banget. 7 tahun. Tapi saya kalau waktu di pesantren itu nggak mulus ngaji. Kalau siang cari duit karena saya kan harus menanggung orang tua. Orang tua meninggal. Yang bapak saya waktu saya umur 13 tahun, bapak saya meninggal. Terus kayak kasihan sama mamanya, adik-adiknya daripada nggak lulus sekolahnya kan. Nah, akhirnya saya sambil cari duit, ya itu. Biarpun di pesantren, saya sambil cari duit. Cari itu dengan tadi Dengan itu jual bambu, jual bambu. Dulu jual bambu juga. jual bambu juga. Saya nebangin bambu, saya jual di Purworejo. Itu kan nggak jauh banget dari Kebumen sampai Purworejo. Iya. Saya pernah jadi bos baru kecil-kecilan dulu itu. Waduh, hebat banget. Tapi cuma sebentar aja itu. Nah kan tadi kan paranormal itu kan kalau dalam agama ya, maaf ya, dalam agama itu kan memang dilarang oleh Allah. Mungkin selama Bapak jadi paranormal ini ada gak sih mungkin hal-hal negatif atau yang Bapak rasain dalam tubuh atau apa selama jadi paranormal ini? Aslinya itu kalau paranormal kan cuma sebutan aja. Sebutan. Sebutan keren lah paranormal. Aslinya itu sebetulnya tergantung niatnya. Ya. Mau boleh atau enggak dilarang sama agama tergantung niatnya seseorang. Ya. Kalau dia mengobati orang tanpa minta imbalan, insya Allah jadi pahala. Tapi kalau dia mengobatin orang terus dia minta imbalan harus sekian. Kadang-kadang kalau yang sakitnya parah, kadang-kadang nakut-nakutin ini harus ngeluarin uang sekian itu ada, itulah yang diharamkan oleh agama menurut saya. Tapi mungkin ada yang penasaran juga penonton, paranormal dengan dukun itu beda atau sama mungkin? Sebetulnya sama aja. Sama aja. Paranormal itu ya dukun juga. Karena cuma kerennya itu kan paranormal gitu. Iya. Harusnya sama aja. Lalu bagaimana Bapak bisa hijrah sampai saat ini? Pak, bisa ceritain awal mulanya, Pak? Awal mulanya ya saya waktu terakhir saya ngikut Ki Genderuwo itu ngobatin orang sakit. Ngobatin orang sakit. Orang sakitnya itu harus membayar uang sekian. Jadi tidak kecocokan dengan hati saya. Kalau saya ngobatin orang ya udah lillahi ta'ala ikhlas, gak usah diminta bayar. Jadi Bapak itu ngobatinya pakai ilmu hitam atau apa gimana Pak? Saya kan pakai doa, doa. dikir, sama pakai tenaga dalam. Kalau dilihat dari sakitnya, kadang ada yang kerasukan jin, ada yang sakit biasa, medis non medis itu kan, tergantung sakitnya. Kadang pakai dikir aja, semua pakai dikir dan air putih, munajat. Gimana Pak tadi yang tentang munajat Pak bisa jelasin? Tentang munajat, waktu itu dulu waktu saya belum kenal sama munajat di Bekasi, belum kenal. Tapi saya dulu pernah dapat ilmu dari Pak Kiai, masih muda orangnya, namanya Pak Kiai Hazim Munajib. Itu santrinya Gus Maksum Lirboyo. Itu Pak Kiai Hazim Munajib, saya dapat ilmu dari dia, suruh berpuasa sedikitnya 8 bulan, pertengahan 3 tahun, maksimal 8 tahun. Tapi waktu itu saya ngambil yang 3 tahun.
Dikirnya ternyata semua ada di munajat. Iya. Yang saya dikir puasa 3 tahun itu, Heeh. dikirnya ada di munajat semua. Oh, puasa sampai 3 tahun, Pak. Puasa 3 tahun full, tuh full. Jadi puasa ya puasa biasa, malam sahur, Buka maghrib. buka maghrib. Cuma 1 tahun liburnya 5 hari, hari tasrek aja. Jadi saya puasa 3 tahun, liburnya 15 hari. Ternyata dikir semua itu yang saya puasain. Setelah saya masuk Bekasi ikut munajat pimpinan Ustadz Wahab sama Ustadz Habib Falaki, ternyata munajat itu isinya waktu saya puasa 3 tahun di munajat ada semua. Kalau yang pada pikiran ngikut munajat, yang di sini cuma ya dapat ijazah, udah dapat dikir kan. Iya. Nah kalau saya dulu ijazahnya malah dari puasa dulu tentang munajat ikut di Bekasi. Ini kali ke Bapak ini, wah ternyata lumayan jadi paranormal. Tapi mungkin saya boleh nanya nih, ini mungkin hal yang sepintas saya dalam pikiran. Bapak pernah ada penyesalan nggak jadi paranormal? Karena kan juga membantu orang nih, Bapak juga cerita. Sebetulnya enggak. Kalau penyesalan enggak, cuma ada keganjilan sedikit. Kenapa yang tak ikutin saya orangnya pembohong-pembohong? Paranormal itu bohong semua. Bohong semua. Oh. Pembohong semua. Enggak ada yang bisa dijelasin Mas. seperti pertama kan gini, mau masuk paranormal itu ya nggak di Jogobodo, nggak di Ki Genderuwo, ini ya yang saya ikut. Iya. Masuk pertama pendaftaran dulu, belum ngapa-ngapain udah 300.000 masuk pertama. Nanti masuk kedua lagi, di situ ada menu-menu seperti makanan itu, mau santet, mau apa, pelet, apa, itu di situ ada menunya, tinggal pilih. Ada harganya. Itu di paranormal semua Jakarta modelnya kayak gitu. Jakarta ada juga. Semua. Tinggal pilih nanti kalau pengasian menunya harganya 1.500.000 ya bayar. Ini saya pilih menu ini 1.500.000, udah dibayar, masuk lagi ke ruangan. Belum dapat itu, udah bayar 2 kali belum dapat. 1, 2, 3 baru masuk ke tempat saya dalam. Udah mau minta apa, pengasian udah ini, saya baru ngasih. Paranormal malah saya, tapi yang dapat namanya Ki Genderuwo, bukan saya. Tapi saya di dalam semua ilmunya dari saya. Berarti bisa dibilang dulu Bapak itu petingginya mungkin bahasanya. Ya semuanya yang nangani semua itu. Cuma saya ngikut aja. Cuma penyesalannya ya itu yang saya sayangkan, di situ apa-apa bayar. Orang sakit harus bayar sekian-sekian. Kan kalau orang yang punya nggak masalah. Ya kalau orang yang nggak punya, ya bertentangan itu waktu saya itu terus saya nggak ngikut lagi di paranormal. Sampai dulu ada pemburu hantu itu di TV shootingan, kalau nggak salah itu TPI atau LATV itu tahun berapa itu 2002 kalau nggak 2003. Saya itu ngikut itu, pernah diliput juga. Ngikut yang buru saya. Itu cuma settingan aja, nggak asli. Sebenarnya settingan berarti itu. Nah mungkin Bapak ini kan jadi paranormal, Bapak. Tapi paranormal itu emang beneran pure ilmu hitam atau emang ada ilmu? Enggak, ada ilmu itu tergantung niatnya. Niat seseorang, cara mengerjakannya aja. Sebetulnya ilmu itu sama aja dari Al-Quran semua. Cuma dari ada yang kejawen, dari Jawa gitu ada kan. Semar Mesem. Pernah belajar kan Semar Mesem. Yang guru saya ngajarin nggak boleh dicatat, nggak boleh direkam, langsung hafalan, sekali hafal langsung hafal. Saya langsung hafal itu dulu. Itu semacam lagu atau apa, Pak? Itu cuma ya syair-syair aja. Oh, syair-syair. Kan ada lagunya juga. Saya pikir itu lagu. Ada lagi mungkin tentang perjalanan Bapak yang bisa diceritakan ke kita semua, mungkin gimana sampai akhirnya bisa sampai titik ini dan menetap di Bekasi gitu selama beberapa tahun. Setelah itu saya kerja di PJTKI. Mana tuh Pak? PJTKI itu kemana Pak? PJTKI di Wonosobo. PT-nya namanya PT Putra Bergas Mandiri. Pimpinannya Bapak Eko Sumara. PT-nya luar biasa, Bu Nafid. Baik, saya kerja di situ baik, bosnya baik juga. Ya nggak seperti keluarga kerja di situ. Ya lama juga, 2006 sampai 2013. Sebetulnya kerja di situ juga enak karena ya namanya orang hidup ya, pengen cari yang lain gitu kan. Nah, waktu itu saya keluar dari PJTKI, saya ngikut teman saya, ternyata dia preman Pasar Senen, namanya Muhammad Ibrahim, yang megang Pasar Senen itu, preman itu. Saya kerjanya cuma duduk-duduk aja, duduk digaji. Premannya itu tahu kalau saya ya orang tahu gitu kan. Setiap ada acara
minta uang kurang mau nagih apa ya minta air dulu ke saya lah saya air ya dapat. Kalau preman itu namanya udah gini di Iya. Senen udah tahu semua lah preman pasar Senen itu nggak ada yang Sampai sekarang masih ada mungkin preman pasar Senen. udah nggak ada Udah sekarang udah nggak ada preman sih sekarang udah alhamdulillah. saya juga ngikut ya lama juga lah ada sekitar 2 tahunan biar preman tapi baik orangnya sangat sangat baik. Setelah itu saya kerja ikut teman saya teman pesantren dulu kerja di Manggarai jual ayam tapi cuma 4 bulan. Jualan apa? Pernah jualan ayam juga? Oh jualan ayam karena waktunya habis capek di situ pengen cari yang lain. Setelah itu saya kerja di proyek di Pondok Gede karena di Pondok Gede udah habis proyeknya saya menghubungi teman yang di Bekasi 2016 saya telepon teman di Bekasi katanya ada proyek di Bekasi ya ini di sekolahan itu ya sekolahan Widya Duta dari nol ngerjain sampai selesai sekolahnya bikinnya cuma 6 bulan tapi saya terus ngikut proyek sama yang mempunyai sekolahan itu namanya Bapak Haji Tasimin orangnya baik banget super baik lah semua keluarganya baik karena faktor fisik ya usia lah yang jelas usia udah Udah berapa Pak kalau boleh tahu? 51 tahun. Waduh, udah setengah abad. Wah, udah mau dekat sama Iya. anaknya. Nah, setelah itu saya 2019 saya bilang ke Pak Haji Tasimin saya mau masuk OB aja. Sejak 2019 tadi. Saya ngikut OB aja Pak lah. Saya ke fisiknya kayaknya di proyek udah nggak mampu. Gajinya sedikit ya Mbak. Nggak apa-apa Pak. Yang penting saya bisa makan, keluarga saya bisa makan dan cukup, insya Allah. Ya udah mulai besok jadi sampai alhamdulillah sampai sekarang. Bapak tinggal sini sama keluarga juga? Enggak, keluarga di rumah. Di Bekasi Wonosobo. Di Wonosobo. Bapak sendiri di sini. Alhamdulillah saya nggak kontrak kasih fasilitas sama bos. Iya. Semua fasilitas komplit sama bos. Luar biasa lah bos saya ini. Alhamdulillah ada rezeki. Pak Citasi semoga sehat selalu panjang umur. Nah, Pak tadi kan Bapak itu kan dari kisah lika-likunya mungkin dari pesantren, terus jadi paranormal, jadi tukang bambu, terus jadi tukang potong ayam, terus jadi preman pasar Senen juga, terus kerja di proyek PJTKI. Nah, dari semua itu sampai sekarang Bapak saat ini gimana Pak kehidupan Bapak saat ini? Ketika menjadi OB sampai saat ini. Nyaman sekarang. Nyaman. Duitnya memang sedikit tapi nyaman. Halal berkah banget. Lebih bahagia. Lebih ayam tuh. Dulu sih di PJTKI memang banyak duit bisa bikin rumah bosnya juga nggak pelit lah di PJTKI juga bagus banget cuma ya gimana lagi ya bisa beli rumah bisa beli apa-apa tapi ya namanya nasib ya nggak tahu ya Allah yang ngatur semua tuh takdir Allah ya udah takdir Allah saya jalani aja lah setelah itu ya itu kalau paling nyaman kerja memang di sini ya biarpun gaji sedikit tapi nyaman berkah halal juga Pak halal enak terus dapat teman-teman orangnya baik-baik semua dapat kenalan di munajat Ustadz Habib Ustadz Wahab Mas Ade Alfian itu juga orang yang sangat baik alhamdulillah. Nah kayak saya juga kan namanya masih muda Pak ya kita nggak pernah tahu paranormal itu harus kita pelajari atau enggak Pak? Atau justru dijauh-jauh aja tuh ilmu paranormal Pak? Sebetulnya kalau ilmu lu kayak gitu ya nggak usah dijauhin kita cari aja kawan nanti diambil yang manfaat yang bermanfaat diambil yang nggak bermanfaat dibuang sebetulnya ilmu apapun itu sebetulnya aslinya baik tergantung orangnya yang cara memakainya menyikapinya juga semua ilmu bagus mau dibikin jahat ilmu putih bisa ilmu yang kita mau dibikin baik juga bisa kan tergantung orangnya. Nah, alhamdulillah. Kalau mungkin saya tanya nih Pak, mungkin untuk saat ini kan dengan kalian Bapak yang tadi Bapak bilang lebih bahagia, lebih nyaman, terus juga mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Harapan Bapak mungkin untuk kedepannya, untuk keluarga, setelah Bapak melalui banyak perjalanan nih Pak. Ini kan karena saya dengar nih, waduh, ini kalikunya ternyata panjang banget Pak. Apa mungkin Pak harapan Bapak? Kalau harapan saya yang penting bisa kerja dengan baik, sehat, bisa mencukupi keluarga. Enggak butuh saya harus mewah harus kaya enggak perlu yang penting untuk seharian keluarga cukup udah bahagia atau mungkin ada yang lagi Bapak ceritakan ke kita Pak di sesi terakhir ini mungkin Bapak saya mendoakan aja semoga lensa hitam tambah maju tambah berkah perjalanan hidupnya dipermudahkan segala sesuatunya
Allah selalu ada dalam lensa hitam. Insya Allah berkah. Oke, sahabat lensa hitam, dari cerita Pak Nur Hakib tadi kita juga bisa dapat belajar bahwa ada waktunya tuh semua tuh takdir dari Allah, dan nggak ada salahnya kita berubah jadi pribadi yang lebih baik ya Pak. Ya, kita belajar untuk segala sesuatu itu berubah menjadi pribadi yang lebih baik, karena usahakan hari ini lebih baik daripada hari kemarin gitu Pak ya. Terima kasih Pak Kim atas waktunya Pak ya. Mungkin sebelum kita akhiri, kita punya hadiah dan kenang-kenangan nih Pak. Bisa Bapak terima? Silakan Pak. Silakan terima Pak. Iya Pak. Terima kasih juga Pak telah mau hadir di sini, meluangkan waktunya. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Amin. Harapannya juga untuk Bapak senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat Lensa Hitam. Semoga kita semua ke depannya menjadi lebih baik dengan kisah dari Pak Nur Hakim tadi. Semoga kita juga bisa mendapatkan hikmahnya gimana kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena perjalanan hidup juga panjang Pak ya, perjalanan hidup Pak ya. Ya, nggak semudah itu ya. Terima kasih sahabat Lensa Hitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.